Oke, semuanya selamat malam. Kali ini bersama gue Steven. Ya, kita tadi sudah bahas tuh indeks harga secara umum ya, perhitungannya juga sudah, last payer pasti, kemudian ada Marshall Award, ya, dan masih banyak lainnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam indeks lainnya nih, teman-teman ya. Kita mau masuk ke dalam HHI atau Herfindahl-Hirschman Index atau indeks ukuran konsentrasi pasar, di mana perhitungannya dengan menjumlahkan kuadrat pangsa pasar masing-masing perusahaan di industri. Nah, jadi ada suatu industri yang memproduksi barang yang sama sehingga untuk mencapai dan melihat pangsa pasarnya kita memerlukan HHI ini sebagai dasar perhitungan dan ukuran untuk indeks kita. Nah, HHI memiliki dua rumus. Nah, rumus sederhananya ada yang di atas. Ya, rumus sederhananya ada di atas yaitu 10.000 dikali dengan pangsa pasar pertama pangkat 2 ditambah pangsa pasar kedua di pangkat 2 kan, kemudian ditambah pangsa pasar ketiga di pangkat 2 kan, hingga ditambahkan ke jumlah pangsa pasar sekian di pangkat 2 kan. Nah, N itu jumlah pelaku penjual harus dikali 10.000, makanya depannya 10.000 ya teman-teman. Oke. Nah, kalau yang di sini dia nanti setelah di sigma, nah nanti di depan sigma sini kita bisa meletakkan angka 10.000. Seperti itu dia. Kalau dia ukurannya sama, rumusnya HHN sama dengan 1 per N. Nah, ada ketentuannya, friend. Ya, friend, ketentuannya begini. Jika H atau HHI itu sama dengan 1, maka dia tergolong pasar monopoli. Kalau H sama dengan 0, pasar persaingan sempurna. H lebih besar dari 0, pasar oligopoli. Kalau sudah lebih besar dari 0, tentu lebih kecil dari 1. Dia termasuk kategori pasar oligopoli. Nah, ketentuan selanjutnya. Jika nilai indeks lebih kecil dari 1.500 dianggap pasar kompetitif. Jika nilai indeks antara 1.500 hingga 2.500 dianggap pasar konsentrasi sedang. Jika nilai indeks lebih dari 2.500 dianggap pasar sangat terkonsentrasi luar biasa. Oke. Nah, jadi itu adalah dasarnya ya, friend. Nah, kita akan lihat contoh soal dan pembahasan kita di materi indeks HHI ini. Nah, ada perusahaan A, B, C, D, E, F dengan pangsa pasarnya masing-masing. Nah, ini tentu produknya udah pasti sama. Produknya udah otomatis sama. 15%, 20%, 39%, 10%, 6%, 10% hingga totalnya 100%. Nah, itulah pangsa pasar ke-6 perusahaan ini. Hitunglah indeks HHI yang tertera berdasarkan data ini dan ketentuan kriteria indeks. Nah, berarti ketentuan dua hal ini ya. Kita mau lihat dia termasuk pasar apa. Nah, yang pertama untuk menentukan hitunglah indeks ya kita harus mencari nilai HHI. Nilai HHI bisa dua hal, friend. Ya, nilai HHI bisa dua hal. Kalau kita pakai rumus yang tanpa 10.000, yang hanya pakai rumus yang saya blok ini, maka hasilnya ini. Kalau kita sudah menemukan hasilnya ini, kita dapat menyimpulkan dari sini. Karena dia 0,2 berarti dia lebih dari 0, tapi tidak sampai 1. Berarti dia termasuk pasar oligopoli ya, karena di sini 0. Nah, hitungnya seperti biasa saja teman-teman. Cara hitungnya adalah, ya kalau kita pakai rumus ini dulu pertama, kemudian masukkan rumus ini, mainkan rumus ini. Yang pertama, untuk A 15% dikuadratkan. Kemudian tambah dengan 20% kuadrat, 39% kuadrat, 10% kuadrat, 6% kuadrat, tambah 10% kuadrat. Nah, nanti hasilnya ini, kemudian kita jumlahkan, baru kalikanlah 10.000 hingga mendapatkan ini. Nah, yang ini, HHI yang tidak desimal, itu untuk kita tentukan kriteria yang kedua ini. Nah, dia tadi 2.300 ya, berarti dia konsentrasi sedang. Nah, itu dia untuk indeks HHI ini atau Herfindahl-Hirschman Index. Ya, cukup rumit, tapi kita akan lihat yang learner. Akan lebih rumit lagi dia untuk yang learner karena mencakup beberapa hal yang tidak terkecuali, memang agak mengerikan dia. Nah, untuk yang learner adalah indeks yang mengukur daya monopoli. Nah, di sini kita udah tahu berarti dia ada pasar monopoli yang mengukur kekuatan industri monopoli, udah pasti ya kan, namanya daya monopoli. Rumusnya L sama dengan price dikurang marginal cost atau perubahan biaya dibagikan dengan price. Jika ada elastisitas pada permintaan, pada demand, maka rumusnya menjadi
L sama dengan 1 per min elastisitas demand, atau ED sama dengan min 1 per L. Oke, ini perlu kita catat ya rumusnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung lihat contoh soalnya saja, friend. Diketahui suatu fungsi permintaan. Nah, kita harus catat. Ini ada fungsi permintaan, ada PD. Ya, ada PD. Dan fungsi biaya produksi, TC. Oke. Hitunglah indeks linear saat keuntungan maksimum pada laba maksimum. Kalau dikatakan laba maksimum, berarti yang harus kita fokuskan adalah TR dan TC. Mengapa demikian? Karena pengeluaran kita dan penerimaan kita akan menentukan keuntungan. Jika, ya saya buat di sini, jika TR penerimaan lebih besar dari TC, sudah jelas kita untung. Kalau dia TR lebih kecil daripada TC, atau TC lebih besar daripada TR, ini kita mengalami kerugian. Kan begitu. Nah, jadi kita harus mencari TR juga. Nah, di sini hanya diketahui biaya produksi. Maka kita mainkan rumusnya begini. Ini nanti terakhir, teman-teman. Ini terakhir ya. Kita mulai yang dari sini saja dulu. Ini adalah nilai permintaan, PD. Sama dengan 400 kurang 2Q. Nah, seperti yang di awal dikatakan bahwa untuk mencari keuntungan maksimum, kita perlu mengetahui TR. Rumus TR adalah harga barang dikali dengan kuantitas. Kita sudah tahu, PD di sini adalah harga, price demand. Tapi dia bentuk fungsi. P-nya kita ganti dengan fungsi yang sudah terterakan. Dikalikan dengan Q karena rumusnya. Oke. Hingga mendapatkan 400Q kurang 2Q kuadrat. Langsung kita mencari MR. MR sama dengan TR turunan. TR turunan berarti 400 kurang 2 kali 2. Di atasnya 2 kurang 1 berarti jadinya 400 kurang 4Q. Tadi sudah diketahui ya biaya produksinya berapa, fungsi produksinya. Fungsi produksinya itu TC. Nah, karena kita sudah mencari MR, kita tinggal mencari MC. Lewat apa? TC turunan. TC turunan didapatkan dari fungsi ini tadi. Kita turunkan 2 kali 2, 4. 2 kurang 1, 1. Berarti 4Q tambah 200 yang tidak ada variabel, turunkan habis. Ya. Nah, jadilah ini. Ini dia TMC. Untuk menentukan suatu laba maksimum, kita perlu mempertemukan ini. Mempertemukan ini. MR sama dengan MC. MR-nya 400 kurang 4Q. MC-nya 4Q tambah 200. Tinggal kita pindahkan. 200 melewati sama dengan menjadi minus. Minus melewati sama dengan menjadi positif. 400 kurang 200. 200. 4Q tambah 4Q 8Q. Q sama dengan 200 bagi 8 sama dengan 25. Kita sudah dapat Q. MC, Q sudah kita dapat. Kita sekarang mainkan di MC. Karena di rumus adalah kita perlu mencari MC, kita perlu menggunakan MC dan TC. Kan begitu ya. Nah, MC-nya kita ganti berarti 4 kali 25 tambah 200. 4 kali 25 100 tambah 200 sama dengan 300. Price-nya 400 kurang 2 kali 25, 400 kurang 50, price-nya 350. Mainkan di rumus. L sama dengan P kurang MC per P. P-nya 350, MC-nya 300, P-nya 350, maka L-nya 0,14. Kalau dia mengalami elastisitas, ED sama dengan min 1 per L, L-nya tadi 0,14, ED sama dengan min 1 per 0,14, ED sama dengan min 7,14. Cukup sederhana bukan? Jadi hanya kita perlu memahami konsep untuk mengerjakan ini. Sampai jumpa di pertemuan dan di video berikutnya. Goodbye!